Oke, halo semuanya. Halo Kak Catherine. Iya, aku jadi malu diperkenalkan seperti itu ya. Padahal aku tuh bukan apa-apa guys. Aku hanyalah butiran debu. Enggak lah. Ya pokoknya aku biasa aja. Enggak se wow itulah ya. Iya, aku perlu perkenalan yang lebih proper kali ya dari aku sendiri. Oke, ya semuanya, perkenalkan nama aku Catherine Salmia Samudra. Aku alumni UPH, khususnya manajemen di tahun 2017. Nah, di sini ada nggak nih kira-kira anak manajemen atau FEB deh, yang business school? Nggak ada ya kayaknya ya. Kalau ada sih boleh kasih emo gitu ya. Soalnya setahu aku anak-anak FEB itu kurang aktif lah ya, gitu ya. Oke, nah mungkin PPT-nya bisa dimunculin dulu kali ya. Ya, oke. Nah, hari ini aku mau bahas topik tentang leading in diversity, maximize your own potential. Nah, teman-teman sebelumnya di sesi ini tadi MC juga udah jelasin ya, ini serius. Tapi sebenarnya menurut aku ini nggak usah serius-serius banget. Kita santai aja. Jangan tegang karena ini bukan kayak dosen terus kalian mahasiswa gitu, bukannya. Kita santai aja ngobrol kayak biasa, kayak ngobrol sama temen gitu ya. Jadi jangan terlalu serius, relax aja. Jadi supaya kalian juga bisa menyimak apa yang disampaikan dengan baik gitu ya. Oke, nah sebelumnya teman-teman, aku punya beberapa rules untuk kita ketika nanti aku menyampaikan sesi gitu ya. Nah, pertama, ketika aku bertanya, berarti kalian harus Menjawab. ya. Nah, terus sebaliknya, ketika kalian bertanya, aku berarti harus menjawab gitu ya. Jadi komunikasinya juga dua arah dan interaktif gitu ya. Supaya aku tuh nggak ngomong sendiri gitu. Nanti aku haus kalau aku ngomong terus sendirian. Oke. Nah, apalagi ya Roxnya? Udah itu aja sih. Dan aku mau remind juga kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau misalnya kalian punya pendapat seputar sesi kita nanti, kalian bisa langsung aja chat di kolom chat atau kalian raise hand gitu ya. Kalau misalnya kalian malu, nggak apa-apa, private chat aja ke aku gitu. Siapa tahu ada yang malu gitu kan. Jadi private chat aja nggak apa-apa ya panitia. Oke, nah mungkin boleh langsung di next saja. Nah, teman-teman di sini topiknya itu kan leading in diversity. Pertama aku mau bahas dulu nih kata pertama, yaitu leading. Nah, leading itu dari kata apa? Dari kata lead, yang berujung menjadi leader dan berujung menjadi leadership gitu ya. Pasti kayak kalian tuh udah nggak terlalu asing lah ya dengan kata-kata ini gitu ya. Leader, leadership, kayak selalu pasti kayak di UPH nih dibahas gitu ya, gitu kan. Dan banyak juga kan training-training di UPH, banyak juga training-training di UPH kan yang pas tentang leadership gitu ya. Nah, aku mau tanya nih, menurut teman-teman arti leadership itu apa sih? Boleh raise hand, boleh ketik di kolom chat, boleh private chat juga ke aku. Ada yang mau coba? Atau mungkin ya udah di chat aja nggak apa. Iya, kepemimpinan itu bahasa Indonesianya ya. Selain itu gitu, arti yang lebih luas. Gaya kepemimpinan boleh. Apalagi nih? Oke, ada yang raise hand boleh, Berta. Oke, suaraku kedengaran Kak? Dengar. Oke, kalau menurut aku leadership itu suatu kemampuan sikap kemampuan di mana kita, individu kita itu bisa mempengaruhi orang untuk mengikuti apa yang kita pilih gitu, ke apa yang kita utus. Itu sih Kak dari aku. Makasih. Oke, iya benar banget, itu suatu kemampuan gitu ya. Ketika kita juga berhadapan dengan orang lain gitu kan ya. Terus ada lagi di kolom chat mungkin yang bilang seni dalam kepemimpinan, lifestyle, kepemimpinan, ya semua benar gitu ya, nggak ada yang salah. Pokoknya di sini tuh nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar. Oke, mungkin satu lagi, Mercy. Halo Kak, Halo. perkenalkan nama saya Mercy, izin menjawab.
Menurut saya leadership itu adalah bisa menjadi role model untuk orang-orang sekitar. Oke. Thank you, Mercy dan Berta juga tadi. Dan teman-teman yang udah jawab di chat juga, thank you. Nah, bener banget kata teman-teman tadi, ketika kalian bisa jadi role model, ketika kalian memiliki kemampuan, itu benar gitu ya. Nggak ada yang, pokoknya aku nggak bilang salah, itu aku nggak menyalahkan, tapi emang itu juga suatu hal yang, ya udah itu artinya gitu leadership. Tapi ada lagi nih selain itu, apa sih selain itu? Coba boleh di next. Ya, jadi ketika kalian ketika kalian leader, ketika kalian leadership, itu kalian tuh menekankan gimana tuh kalian menjadi bijaksana ketika kalian juga berhubungan dengan orang lain. Karena kan ya namanya juga leadership gitu kan, pasti pemikiran kalian langsung gue berhubungan dengan orang lain. Tadi si Berta bilang kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Terus Mercy juga bilang ketika kalian juga jadi role model gitu kan. Itu pasti kan berhubungan dengan orang lain. Ketika kalian jadi role model, siapa yang dilihat? Siapa yang melihat kalian? Berarti orang lain gitu kan. Nah, tapi di sini kalian juga menjadi seseorang yang lebih bijaksana gitu. Ketika kalian berhubungan dengan orang lain. Tapi ada tapinya nih, kalian juga nggak berusaha untuk mengendalikan mereka ketika kalian tuh udah jadi seorang leader gitu ya, ketika kalian memiliki kemampuan leadership gitu kan, ketika kalian juga bisa memimpin gitu. Jadi ini versi, ya udah ini bukan versi aku tapi ini yang aku temukan gitu ya. Ketika kalian tuh jadi seseorang yang lebih bijaksana, ketika kalian juga berhubungan dengan orang lain, ketika kalian memang dilihat oleh orang lain gitu ya, tapi kalian nggak berusaha untuk mengendalikan mereka. Kan banyak tuh meme-meme yang kayak perbedaan bos dan leader gitu kan. Kalau bos kayak terlalu nyuruh-nyuruh, kalau leader bergerak bersama gitu ya. Kayak gitu kira-kira ya. Tapi ada lagi nih pengertian yang lain. Boleh next? Nah, mungkin ini lebih yang versi aku ya, versi Catherine gitu ya. Selama aku menjadi seorang leader gitu ya, selama aku menjalani kemampuan leadership aku gitu ya, apa yang aku artikan sebagai leader, sebagai leadership itu sendiri, ketika kita mampu untuk mengendalikan diri kita sendiri dan mampu untuk menjadi diri kita sendiri di tengah-tengah dunia yang penuh ketidakpastian gitu ya. Ini yang versi aku ya. Nah, kenapa sih aku bilang diri sendiri? Tadi Cici bilang berhubungan dengan orang lain gitu. Ya benar juga berhubungan dengan orang lain. Tapi yang perlu teman-teman pahami di sini adalah ketika kalian udah bisa jadi pemimpin nih untuk orang lain, pasti kalian gak lepas, kalian juga bisa memimpin diri kalian sendiri. Karena itu basic ya. Basicnya adalah ketika kalian tuh bisa memimpin diri kalian dulu, baru kalian memimpin orang lain. Apa nih contohnya kalian memimpin diri kalian sendiri? Apa nih contohnya ketika kalian udah jadi leader atas diri kalian sendiri? Contohnya simple aja. Misalnya kalian besok kuliahnya jam berapa? Mungkin ada yang jam 7 gitu ya. Terus ya kalian pimpin diri kalian untuk bangunnya jam berapa. Misalnya kalian butuh waktu siap-siap 1 jam sebelumnya. Ya udah kalian berarti bangunnya jam 6 atau setengah 6 kayak gitu. Kalian siap-siap, terus kalian udah ada di depan laptop, mungkin 5 menit sebelum kelas dimulai gitu ya. Itu sama aja kalian memimpin diri kalian sendiri. Apalagi contohnya yang kalian memimpin diri kalian sendiri. Misalnya kalian lapar, ya kalian tahu kalian harus makan. Kalian yang lead diri kalian untuk makan gitu. Namanya kalian juga memimpin diri kalian sendiri gitu ya. Itu yang basic gitu ya. Apalagi yang lain yang lebih berat. Yang lebih berat contohnya apa? Misalnya kalian itu harus mengambil suatu keputusan gitu ya untuk diri kalian sendiri. Misalnya udah keluar nih iPhone 13. Ada banyak macamnya kan tuh. Pro Max ya kan, iPhone 13 Pro, iPhone 13 mini gitu. Kalian bikin keputusan untuk diri kalian sendiri, kalian mau beli yang mana gitu, dan kepentingannya apa, tujuannya apa, apakah kalian sudah memiliki source-nya untuk beli atau belum gitu. Kan itu kalian making decision untuk diri kalian sendiri, artinya kalian juga memimpin diri kalian untuk mengambil keputusan atau membeli sesuatu kayak gitu. Nah sampai sini teman-teman, kalau misalnya ada yang mau tanya, mungkin ada yang bingung,
boleh langsung tanya aja ya, jangan malu-malu. Pokoknya yang malu-malu boleh langsung chat ke aku aja gitu. Oke. Mungkin boleh di next. Ya, sekarang kita bahas yang kedua. Yang kedua ini diversity. Mungkin teman-teman ada yang bingung ya, ini kenapa sih PPT-nya semua pakai masker gitu ya. Ya nggak apa ya teman-teman, aku lagi mengkondisikan keadaan kita sekarang gitu ya. Dan sambil merimain juga jangan lupa menjaga protokol kesehatan kalau misalnya kalian sedang berada di luar atau kalian akan keluar gitu ya. Oke, nah aku mau tanya lagi nih, menurut teman-teman apa sih diversity itu? Jangan bilang keberagaman, karena itu bahasa Indonesianya gitu ya. Tapi yang arti lebih luasnya, apa sih diversity itu? Ada yang mau coba raise hand atau di kolom chat juga boleh, atau private chat ke aku juga boleh. Ada yang mau coba? Perbedaan, ya. Ada lagi? Ada yang mau coba lagi? Atau mungkin ada yang mau ngomong langsung itu kalau ngetiknya susah. Variasi. Iya, bisa variasi. Selain itu, Bhinneka Tunggal Ika. Oke. Unik. Ada lagi yang lain? Keberagaman itu kan tadi udah aku sebutin ya di sini. Oke, ini ada yang raise hand, mungkin Safira, boleh? Perbedaan yang melekat pada sebuah individu. Oke, thank you Safira. Oke, ada lagi kemajemukan, kebedaan dalam suku, ras, agama, ya. Oke, benar ya teman-teman. Oke, ada lagi Putri, boleh. Kalau menurut aku itu kayak keberagaman seseorang, baik itu melalui pola pikir, latar belakang, atau mungkin kemampuannya dalam bidang yang berbeda-beda. Ya, oke. Thank you Putri. Ya, ada lagi yang bilang perbedaan yang membedakan seseorang dengan yang lain. Ya, benar banget ya teman-teman. Pokoknya jawabannya teman-teman semua benar gitu ya. Maksudnya walaupun ada yang salah, aku nggak bilang benar gitu ya. Tapi emang benar gitu semua jawabannya. Dan kayak yang tadi aku bilang, pokoknya nggak ada yang salah gitu ya. Karena ini kan pemikiran kita sendiri gitu ya. Boleh di next. Ya, diversity ini menurut aku itu hal yang membuat seseorang atau sesuatu itu menjadi unik dan spesial, serta hal yang membuat seseorang menjadi dirinya sendiri. Ini konteksnya sebenarnya bukan cuma seseorang ya, tapi itu aku ada tambahin atau sesuatu. Jadi sesuatu itu bisa apa aja, mungkin bisa benda, bisa makanan, bisa apapun gitu ya. Tadi ada yang jawab keunikan, keberagaman, terus perbedaan, terus tadi juga Safira bilang perbedaan antara seseorang, terus Putri juga bilang tadi kan. Nah, bener banget itu semua teman-teman. Kenapa aku di sini maksudnya aku nggak terlalu pakai kata beda gitu ya. Aku nggak terlalu pakai kata perbedaan gitu. Karena konotasinya negatif gitu ya kalau beda. Jadi aku lebih memilih kata unik gitu ya. Karena aku cukup yakin dan percaya, maksudnya kalau misalnya kita bilang beda, maksudnya apa yang membedakan kita sama orang lain gitu. Kalau kita bilang beda, gue beda nih sama lu gitu. Apanya yang beda? Mukanya, ya pasti beda gitu ya. Ya kan? Terus apanya lagi? Mungkin rambutnya, ya mungkin ya beda. Walaupun cewek sama-sama panjang gitu ya rambutnya, tapi kan maksudnya modelnya beda gitu. Nah, kata beda itu menurut aku lebih kayak membandingkan gitu ya. Tapi kalau misalnya kita bilang unik atau spesial, itu lebih, mungkin konotasinya lebih positif dan kita jadi lebih bisa menghargai gitu ya. Mungkin boleh di next. Ya. Nah, teman-teman, tadi udah bilang nih, diversity itu perbedaan, keberagaman, variasi, keunikan gitu ya. Boleh dong sebutin nih satu contoh paling basic dari diversity. Ada yang mau coba jawab? Ya, boleh di kolom chat, boleh raise hand juga seperti biasa. Ada yang mau coba jawab? Talenta, ya boleh. Yang lainnya? Ada? Pola pikir. Ini
kayak telepati ya, Berta sama Austa. Terus ada lagi yang lain? Cara pandang, suku, sudut pandang. Ya, ada lagi? Agama, betul. Ada lagi kepribadian seorang, bahasa. Ya, ada lagi? Udah, cukup? Oke, ya udah. Bener banget teman-teman, itu emang semua keberagaman, semua variasi, semua suatu keunikan gitu ya. Tapi ada satu orang yang jawab bener, kebetulan dia direct message ke aku, berarti dia maunya anonymous gitu ya. Ada yang jawab gender, ya. Kenapa aku bilang itu hal yang paling basic dalam diversity? Karena teman-teman, ini menurut keyakinan aku ya, ketika Tuhan menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan, gender gitu ya. Jadi menurut aku itu adalah satu hal yang paling basic yang ada di muka bumi ini gitu. Karena kita pasti, aku perempuan dan misalnya siapa, Kevin Reynoldi itu laki-laki gitu ya. Jadi kita udah bisa langsung lihat gitu, oh lu cewek, gue cowok gitu, atau misalnya gue cewek, lu cowok gitu. Karena kalau misalnya kita lihat hal-hal yang lain, mungkin itu belum tentu kelihatan gitu ya. Tapi semua itu emang unik, dan semua itu emang keberagaman dan variasi yang ada di dunia ini. Bahkan ada aku juga sebut ketidakpastian gitu ya, ketika seseorang tuh bisa bertahan dengan ketidakpastian dunia ini, ya dia bisa pimpin dirinya sendiri. Kenapa aku bilang ketidakpastian? Karena ya di dunia ini emang itu unik gitu ya, emang berbeda dan emang beragam dan emang banyak banget gitu ya. Bahkan tipe-tipe cewek dan cowok juga banyak gitu ya kan? Pasti teman-teman mengerti lah ya tipe-tipenya yang seperti apa gitu ya. Silahkan diartikan sendiri supaya aku tidak salah berbicara gitu ya. Oke. Thank you banget teman-teman anyway buat jawabannya. Boleh di next? Nah, sekarang aku mau tanya nih, kenapa sih leadership itu dibutuhkan dan penting ketika kalian tuh berhadapan sama diversity? Setelah tadi kita udah bahas tentang leadership sendiri, diversity sendiri, kenapa? Kenapa itu penting? Kenapa itu kita butuh? Kenapa kita need itu gitu loh? Ada yang mau coba jawab? Ada yang mau coba? Oke, boleh, Austa? Aku coba jawab ya Kak. Jadi kenapa penting leadership itu, karena tadi Kakak sendiri yang jawab kalau leadership itu bagaimana kita menjadi bijaksana di tengah-tengah orang. Dalam artian kita bisa mengontrol diri. Dan kalau misalnya kita kenapa kita harus kenapa leadership dibutuhkan di diversity, itu kan kita akan diperhadapkan dengan banyak orang. Artinya di situ akan ada banyak beragam pola pikir, pandangan, gender juga termasuk. Jadi bagaimana kita sebagai seseorang bisa menempatkan diri kita dalam diversity itu. Entah kita bisa mengontrol diri atau kita bisa beradaptasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Oke. Thank you banget Austa buat jawabannya, keren banget. Oke, ada lagi nih yang bilang supaya kita tidak menjadi orang yang otoriter. Iya, bisa juga. Untuk menyatukan keberagaman tersebut, iya bisa juga gitu ya. Jawaban kalian keren-keren banget. Aku sampai speechless mau ngomong apa gitu ya. Oke, boleh di next PMT-nya. Ada lagi nih yang jawab, leadership perlu agar kita balik lagi Kak, tujuannya untuk mengendalikan setiap individu dalam komunitas dari berbagai perbedaan yang ada. Ada lagi yang bilang leadership perlu agar kita dapat menjadi diri sendiri di tengah keberagaman. Iya, benar banget. Terus, karena harus ada satu orang yang dapat memfasilitasi semua orang untuk berpendapat tanpa menyia-nyiakan ide-ide keren dari masing-masing pribadi. Ada lagi yang bilang penting untuk memaksimalkan potensi kita dalam membimbing ataupun menjadi dampak yang positif bagi orang lain, akan tetapi tidak menekan dan mengontrol. Ya, keren banget jawabannya, aku senang banget. Kalian sangat-sangat interaktif. Oke, ya karena boleh di next slide. Ya, karena kita memang hidup di tengah-tengah dunia yang unik gitu ya. Tadi aku bilang nggak pasti, nggak ada yang kayak gue tahu besok akan terjadi apa dalam hidup gue gitu. Terus ya
balik lagi, ketika kita juga udah bisa lead diri kita sendiri, ketika kita juga udah bisa lead orang lain, kita juga bisa lead orang lain yang punya keunikan. Karena aku cukup yakin dan percaya 1000% gitu ya, pasti kalian banyak banget ketemu orang yang unik-unik gitu ya. Maksud aku tuh ya pasti kalian bisa menerjemahkan maksud aku unik-unik itu apa. Misalnya aku ketemu sama si A, dia itu akan unik gitu. Si B, keunikannya beda lagi. Si C, keunikannya beda lagi gitu ya. Nah, bahkan diri kita sendiri, kita juga unik, bukan? Siapa yang merasa dirinya kayak, ya udah gue biasa aja gitu. Kayak gue nggak bisa apa-apa, gue nggak punya keunikan, gue nggak punya kelebihan gitu. Ada nggak yang merasa kayak, ya udahlah gue biasa aja gitu? Ya pasti nggak ada ya, pasti semua orang atau ada tapi enggak, tapi malu gitu. Kalau ada ya yang apa, boleh private chat ke aku yang saya, ya aku Ci punya, aku merasa biasa aja Ci gitu. Ya sebenarnya nggak apa-apa juga kalau misalnya kalian merasa diri kalian tuh biasa aja gitu. Karena ya belum tentu emang kalian bisa melihat diri kalian sendiri, tapi orang lain yang melihat keunikan itu di dalam diri kalian gitu ya. Ya, tadi udah banyak banget disebutin kayak ya kenapa pentingnya. Ya karena ketika kita juga udah bisa berhadapan dengan diri kita bisa berhadapan dengan orang lain gitu ya. Karena ini emang aku based on my experience gitu ya. Ya udah nggak usah jauh-jauh gitu ya. Ketika aku juga waktu jadi head mentor gitu, kalau misalnya kalian tahu head mentor itu bukan cuma sendiri, enggak kayak ketua BEM gitu ya, enggak kayak ketua MPM, ketua HMPSM yang ketua ya udah 1 gitu. Tapi kalau di mentoring, ketuanya itu ada 5. Bahkan dulu pernah ada 6, ada 7 gitu ya. Nah, waktu aku berlima, dan kalian tahu apa? Kita berlima adalah 5 orang dengan komposisi yang sangat-sangat bertolak belakang dan sangat-sangat berbeda. Punya keunikannya masing-masing. Aku yang kayak gimana, yang ini kayak gimana, yang ini kayak gimana, yang satu lagi gimana, yang terakhir kayak gimana gitu. Karena aku juga mengalami sendiri. Tapi kayak kita bisa gitu untuk menyelesaikan kepemimpinan kita, untuk menyelesaikan pelayanan kita di mentoring gitu. Ketika kalian juga mungkin di luar sana berhadapan misalnya pas kalian lagi kerja kelompok gitu, pasti kalian juga berhadapan dengan orang-orang yang beda gitu kan. Kalian nggak tahu teman kalian itu siapa gitu, nggak tahu sifatnya kayak gimana, nggak tahu asal-usulnya kayak gimana, tapi kalian terima kan, maksudnya teman kalian seperti itu gitu. Karena ya kalian yang bisa mengarahkan diri kalian buat menerima teman-teman kalian tuh. Kalian yang bisa mengarahkan, melit diri kalian buat ya berhadapan dengan perbedaan itu gitu. Oke. Ada yang mau tanya mungkin? Nggak ada? Ada yang mau menyampaikan pendapat atau nggak sependapat dengan aku? Boleh loh ya, maksudnya kayak kita diskusi aja di sini gitu. Oke, mungkin ini belum ada ya. Boleh kita next dulu. Nah, apalagi nih? Kenapa itu penting? Kenapa dibutuhkan? Karena ketika kita juga udah bisa berdamai dan menerima keunikan di diri kita, kayak yang tadi aku bilang, menerima. Aku yakin juga kalian tuh bisa menerima keunikan orang lain. Kalian bisa menerima keunikan teman kelompok kalian yang kayak malas-malesan, atau teman kelompok kalian yang kalau ngerjain tugas tuh mepet gitu ya. Kalian juga bisa terima itu. Karena kalian juga udah bisa terima dan berdamai sama keunikan diri kalian sendiri gitu. Gak gampang loh maksudnya untuk terima diri kita sendiri dan berdamai untuk diri kita sendiri gitu ya. Maksudnya kalian harus berpikir untuk apa sih nih keunikan gue, apa sih sebenarnya diri gue tuh kayak gimana gitu. Jadi ya mungkin ini salah satu tugas buat kalian yang kalau kalian belum menemukan diri kalian itu seperti apa, ya coba dicari tahu diri kalian itu sebenarnya seperti apa. Apakah diri kalian sendiri bisa terima keadaan diri kalian yang seperti itu atau enggak gitu. Dan ketika 2 menjadi 1, ketika kalian ada di tengah-tengah keunikan di dunia ini gitu ya, 2 nih jadi 1, itu bukan hal yang mudah, tapi emang hal yang menyakitkan ya, dirit ya, sangat menyakitkan gitu ya. Karena coba kalian bayangin ada 1 kertas
dan satu kertas lagi. Kalau misalnya mau dijadiin satu, itu harus dilem gitu kan. Dan dilem itu kan maksud aku kayak sakit gitu loh kalau dilem. Karena ketika kalian mau lepas lagi, susah gitu kan. Sama ketika kalian juga berada di satu lingkungan di sekitar kalian, ketika kalian juga harus berhadapan gitu ya, itu kalian rasanya kayak dilem, kayak nempel gitu loh. Ketika kalian mau lepas, itu tuh susah dan sakit gitu. Atau analogi yang lain, tangan kalian kalau misalnya ini kan kalian punya jari gitu ya. Kalau misalnya mau dijadiin satu, ya kayak gini emang bisa. Tapi kan maksudnya nggak kuat gitu ya. Kalian harus buka, harus dirobek gitu ya. Terus baru jadiin satu kayak gini. Kayak gitu. Jadi kayak kalian bisa ngebayangin kalau misalnya kalian punya tangan kayak tangan kakinya bebek yang nempel semua itu. Ketika kalian mau dilipet gini harus dirobek gitu. Itu pasti sakit gitu kan. Kayak gitu. Tapi ya balik lagi ya. Diversity, perbedaan, keunikan, itu ada bukan untuk menghancurkan. Tapi ya, quote in quote, untuk memaksa kita buat terus berusaha mengerti dan memahami gitu ya. Memahami dan mengerti apa? Ya, memahami dan mengerti diri kita sendiri, memahami dan mengerti orang lain, kondisi di sekitar kita, keadaan di sekitar kita, dan hal-hal lainnya gitu ya. Oke. Ada yang mau bertanya dulu? Kalian beneran ini feel free buat nanya, karena ketika aku udah selesai sesinya udah nggak ada tanya jawab lagi gitu ya. Jadi kalau mau tanya better nanya sekarang. Ya, ada yang udah buka mic mungkin mau tanya? Belum? Ya pokoknya saran dari aku, better kalian tanya sekarang. Boleh tanya di private message juga boleh, oke? Oke, aku next dulu ya. Kalau misalnya ada yang mau tanya, langsung aja diinterupsi. Nah, ini nih yang paling ditunggu-tunggu atau kalian sendiri pun udah tahu gitu ya. Challenge-nya apa ketika kita berhadapan dengan keunikan, atau ketika kita dihadapkan dengan perbedaan, kita dihadapkan dengan keberagaman gitu ya. Ya, banyak. 1, 2, 3 banyak gitu ya. Jadi jawabannya banyak gitu ya. Nah, banyaknya ini banyak apa nih? Boleh di next? Ya, banyaknya apa? Banyak perbedaan, banyak pikiran, banyak emosi. Tapi aku yakin nomor 3 sih yang banyak. Ya kan? Yang setuju boleh kasih emo gitu. Kalau menghadapi keunikan seseorang, keunikan keadaan gitu, pasti emosi banyak gitu ya. Entah emosinya senang, sedih, kesel, marah, atau nano-nano gitu ya. Ada nggak yang kayak ketika kalian tuh dihadapkan dengan satu keunikan, perbedaan, keberagaman, kalian tuh jadi kayak emosi, atau misalnya kalian jadi banyak pikiran gitu, jadi banyak bedanya gitu, jadi merasa beda lah sama orang lain, atau apapun itu. Ada nggak sih di sini yang kayak gitu? Nggak ada. Jadi kalian semua ketika menghadapi perbedaan, keunikan, kayak ya udah terima gitu, langsung terima gitu. Atau kalian emang banyak pikiran, memikirkan gitu? Iya, semuanya berarti udah bisa menerima ya perbedaan, keunikan di sekitar kalian gitu ya. Ya, itu bagus sih. Tapi aku sendiri juga belum bisa untuk menerima sepenuhnya perbedaan atau keunikan yang ada di sekitar aku gitu. Kenapa? Karena ya kita manusia gitu, masih bisa merasakan emosi. Kita masih bisa kepikiran, aduh kalau beda sama orang lain ntar dijulitin, ntar dihujat, ntar diapain gitu. Ntar gua cekcok, jadi kayak banyak beda pendapat, beda pola pikir, beda sudut pandang gitu ya. Pasti ada aja gitu pemikiran-pemikiran kayak gitu di otak kalian. Tapi balik lagi,
ketika kalian dihadapkan dengan banyak pikiran yang ada di otak kalian, banyak emosi yang ada di dalam hati kalian, dan banyak perbedaan yang ada di sekitar kalian, aku sih berharap kalian tetap bisa menerima itu, karena ya itu bagian dari hidup kalian, bagian dari diri kalian sendiri. Kayak gitu ya. Oke, boleh next? Ya, solusinya apa sih? Gimana cara implementasinya? Oh ya, boleh, ada yang mau izin tanya. Kan kita memimpin di tengah perbedaan. Gimana cara kita mempertahankan kepemimpinan kita ketika dipaksa untuk mengubah cara kepemimpinan kita? Gaya kepemimpinan itu, aku itu kan kalau anggota aku nggak bisa atau berhalangan aku backup, tapi bagi orang lain sebagai pemimpin nggak boleh gitu. Oke. Ya, ini aku jawab ya. Ya kayaknya dia anonymous. Ini aku jawab. Gimana ya cara mempertahankan kepemimpinan kita ketika kita tuh dipaksa buat mengubah cara kepemimpinan kita. Dipaksanya sama siapa? Sama keadaan, sama orang itu, atau sama siapa? Sama diri kita sendiri? Bisa juga kan? Banyak gitu. Tapi yang aku mau sampaikan atau yang aku bisa kasih jawaban itu adalah nggak ada seseorang pun atau keadaan manapun yang bisa memaksa kalian tuh mengubah cara kepemimpinan kalian gitu. Karena ya kita bisa dengerin pendapat orang lain gitu, masukan orang lain gitu. Tapi balik lagi, kita harus memfilter orang ini maksa kita buat ngerubah gaya kepemimpinan kita, itu kenapa alasannya? Apakah memang nggak cocok sama keadaan kita saat ini, atau keadaan organisasi kita saat ini, atau keadaan kelompok kita saat ini, gitu ya. Jadi nggak semena-mena kalian langsung ganti gitu sesuai keinginan orang lain. Karena kalau kita mengabulkan permintaan satu orang, seorang lain minta lagi hal yang berbeda, satu orang minta lagi hal yang berbeda, kita bakal capek sendiri. Jadi the best solution adalah ya kalian harus reflect lagi, filter lagi, evaluasi lagi diri kalian, tanya lagi ke orang-orang sekitar kalian, sebenarnya lu nyaman nggak? Gue cara kepemimpinan gue tuh kayak gini, cara gue mengatur lu tuh kayak gini, cara gue ketika berada di tengah-tengah kalian tuh kayak gini, kayak gitu. Terus gaya kepemimpinan yang terus membackup, ya aku juga merasakan hal ini. Ya, waktu terakhir kali aku menjadi seorang leader, maksudnya di sebuah organisasi gitu ya. Ya, gak enak banget sih, aku tahu. Maksudnya pasti dari kalian banyak banget yang kayak membackup gitu ya. Seorang pemimpin backup gitu. Nah, tapi teman-teman, gak selamanya kita tuh bisa backup orang lain gitu. Gak selamanya kita bisa, yes, gue backup lo gitu. Yes, ya nggak apa-apa, gue backup lo gitu. Gak bisa selamanya kita iya dan iya gitu. Karena seorang pemimpin tuh bukan buat bilang iya ke apapun kondisinya, ke apapun permintaannya. Tapi seorang pemimpin itu juga harus berani say no ketika kalian memang ya maksudnya bukan karena itu bukan tugas kalian ya, tapi ketika kalian juga di satu kondisi yang nggak mau nih kayak gini gitu loh. Gue nggak mau backup lo terus, karena ketika kalian juga backup terus, orang lain itu nggak, potensi mereka terhambat, pertumbuhan mereka terhambat, kalian yang grow sendiri gitu ya. Karena menurut aku ketika kalian memang seorang leader, kalian tuh nggak bertumbuh sendiri, kalian tuh nggak berjalan sendiri, kalian tuh nggak berkembang sendiri gitu. Tapi justru kalian sama-sama berkembang dan mengembangkan orang lain kayak gitu. Mudah-mudahan menjawab ya. Jadi ya dilihat lagi kondisinya seperti apa. Terus jangan terus-terusan backup. Pokoknya harus berani bilang no gitu. Lo coba dulu kerjain sendiri gitu. Oke? Ya boleh, Mercy. Iya, halo Kak. Mau tanya, kan tadi katanya diusahakan untuk tidak mengiyakan segala sesuatu yang apa yang orang mau gitu ya. Nah kalau misalkan orang ini adalah misalkan orang ini adalah seorang people pleaser, kan berarti kan dia kan
senggan untuk berkata tidak. Nah itu gimana ya biar mengubah kebiasaan dari yang berkata iya sekarang jadi kayak tidak gitu. Thank you. Ya, baik lagi ya. People pleaser. Sebenarnya kalau aku bisa menilai diri aku sendiri ya, aku juga dulu tuh seorang people pleaser gitu. Kayak apapun ya aku yain gitu, apapun ya udah deh gue aja gitu. Tapi baik lagi, ketika kalian jadi seorang people pleaser gitu ya, kalian merasa diri kalian tuh nyaman gak sih? Kalian merasa diri kalian tuh enjoy gak sih ngerjainnya gitu? Kalau misalnya kalian emang nggak enjoy, kalau kalian merasa nggak nyaman, ya stop lakuin itu, gitu loh. Jadi kalau aku, kenapa aku bisa berubah jadi kayak say no gitu? Aku urutin lagi satu-satu prioritas aku apa. Prioritas aku ya diri aku sendiri yang pertama gitu ya. Maksudnya ya Tuhan, terus diri aku gitu maksudnya. Tapi maksudnya kalau misalnya dipaksakan dengan keadaan sekitar, di antara orang lain, karena di antara aku, pekerjaan aku, atau pacar aku gitu ya, ya prioritas utama adalah diri aku sendiri gitu. Ketika aku merasa nyaman, ketika aku merasa senang dengan apa yang aku kerjakan, aku kerjain. Tapi ketika aku emang nggak mau, atau aku merasa nggak enjoy, nggak nyaman kerjanya, ya aku bilang enggak gitu. Jadi harus diurutin lagi prioritas kamu tuh apa yang pertama. Ya menurut aku, di mana-mana prioritas itu tetap harus diri kamu sendiri sih, karena kalau kita juga nggak bisa memprioritaskan diri kita, nggak bisa cari apa yang bikin kita senang dan bikin kita nyaman dan bikin kita enjoy, kita juga nggak bisa bikin nyaman orang lain atau menyenangkan hati orang lain gitu. Kalian aja kerjanya terpaksa gitu loh. Jadi ya buat apa orang lain terima hasil kerja kalian yang terpaksa itu? Toh hasilnya juga nggak akan bagus kan, kayak gitu loh. Kayak gitu sih menurut aku. Apalagi kalian kalau misalnya people pleaser itu ya emang sih dia mau nyenengin orang lain, tapi caranya mungkin ada yang kurang atau ada yang berlebihan gitu ya kalau people pleaser kan. Jadi ya sebisa mungkin coba untuk list yourself first gitu. Jangan orang lain terus. Kapan kalian senangin diri kalian sendiri? Kalau kalian terus-terusan senangin orang lain, kayak gitu. Dan itu akan bikin orang lain juga jadi ngelunjak sama kalian, kayak gitu loh. Dan akan anggap tuh kalian tuh enteng banget gitu loh. Kayak ya udah suruh dia aja, dia kan mau ngelakuin apa aja gitu. Jadi jangan mau jadi orang yang dianggap enteng sama orang lain gitu. Karena rasanya emang gak enak banget gitu. Kayak gitu sih. Kira-kira menjawab gak ya, Mercy? Iya Kak, menjawab. Terima kasih. Oke, thank you juga buat pertanyaannya. Oke, ya aku lanjutin ya. Solusinya gimana nih ketika kalian menghadapi challenge-nya gitu ya? Tadi kan, tadi juga udah sempat aku singgung-singgung, memprioritaskan diri kalian juga, jangan lupa. Nah, acceptance yang pertama, ya udah kalian juga harus bisa menerima dulu diri kalian. Kayak yang tadi aku bilang, menerima diri kalian, terus ya menerima juga orang lain, gitu ya. Jadi ya emang, kenapa dari tadi aku bilangnya diri kita sendiri ya. Tadi kayaknya jawaban aku atas pertanyaan Mercy itu cukup menjawab ya, karena emang perlu untuk kita memprioritaskan diri kita sendiri gitu ya. Acceptance, kita terima diri kita, keadaan kita, lingkungan sekitar kita, orang-orang di sekitar kita juga kita bisa terima gitu ya. Baru kalian bisa jadi leadernya mereka, kalian bisa lead mereka, bisa maksimalkan potensi kalian dan juga potensinya mereka gitu. Terus kalian komunikasiin dengan sangat-sangat baik gitu ya. Aku sih sebenarnya sangat tidak menyarankan komunikasi non-verbal, jadi harusnya komunikasi itu secara verbal gitu ya, kayak ya udah diomongin nih, kayak kayak ya udah diomongin gitu loh, maksudnya jangan lewat chat, karena kalau lewat chat biasanya kan nadanya beda ya, kita nadanya gini, dia nadanya gono gitu ya, jadi beda gitu. Jadi ya walaupun sama teman dekat gitu ya, menurut aku ada baiknya lebih baik diungkapkan dengan kata-kata yang bersifat verbal, yang mengeluarkan suara tentunya ya teman-teman, jangan chat gitu. Kalau chat rada susah baca nadanya dia nada 1, kamu nada 3 gitu ya. Oke. Jadi
bangun komunikasi itu juga penting banget. Segala sesuatunya harus dikomunikasikan dengan baik. Ya, aku bisa kasih contoh ketika ya kerja kelompok nih, aku nggak mengkomunikasikan dengan baik sama temen aku waktu itu. Jadinya apa? Perang dingin gitu ya. Tapi ketika aku berusaha untuk komunikasi sama dia, akhirnya kita bisa jadi mencair gitu ya. Jadi emang komunikasi itu salah satu cara yang penting dan solusi yang penting gitu. Jangan lupa diimplementasikan juga ya teman-teman. Jangan malu untuk mengkomunikasikan, karena malu-malu nanti diambil kucing gitu ya. Oke, lanjut. Understanding. Ketika kalian juga udah bisa menerima, kalian komunikasiin. Jangan lupa untuk dimengerti dan dipahami gitu ya. Nggak harus langsung ngerti gitu, nggak harus langsung kayak paham gitu, nggak harus kok. Tapi kalian bisa memfilter dulu gitu ya, berpikir dulu gitu ya. Kayak dipikirin dulu gitu. Apa sih sebenarnya yang harus gue ngerti dari dia? Sebenarnya dia tuh maunya apa gitu. Sebenarnya apa yang mereka komunikasikan tuh apa gitu. Jadi kita juga nggak boleh terlalu berpikiran pendek, nggak boleh terlalu berpikiran panjang banget gitu ya. Jadi secukupnya dan sewajarnya aja gitu. Yang terakhir itu have positive mindset gitu ya. Maksud aku, ya memang hidup itu nggak selalu positif, pasti ada negatifnya, supaya kita juga balance gitu. Tapi di keadaan tertentu ya kita harus bisa untuk jadi si positif gitu. Jangan semua-muanya dinegatifin gitu ya. Jangan semua-muanya juga dipositifin gitu. Tapi yang perlu ditanamkan di kepala kalian adalah positive mindset itu gitu. Karena nanti kalau misalnya kalian mencoba untuk mengerti, mencoba untuk menerima, udah komunikasi, tapi kalian nggak punya positive mindset, jadinya susah gitu. Kayak gitu ya teman-teman, semoga bisa berguna. Gitu. Ada lagi yang mau nanya, ini bagaimana, gimana sih Kak caranya kita menghadapi atau mengatasi anggota yang seolah-olah semua keputusan kita itu selalu salah di matanya. Jadi kalau ada keputusan itu sebelum dikerjain selalu diawali dengan kritik yang nyakitin gitu Kak. Kerjanya bagus sih, tapi gedek juga kalau digituin mulu. Thank you. Iya, oke. Aku pernah mengalami hal ini tentunya. Dan bahkan dia itu di bawah aku gitu ya. Oke. Anaknya memang di bawah aku gitu. Gimana caranya? Yaudah kita tanya aja. Menurut lo yang benar emang kayak gimana? Menurut lo keputusan gue yang salah apa? Yang salah di mana? Gitu. Tanya sama dia. Salahnya di mana? Yang benar menurut dia itu apa? Gitu. Kerjanya bagus. Tapi kalau misalnya dia juga nggak mau menerima masukan orang lain, ya buat apa? Karena kerja bagus itu kan relatif. Menurut kamu bagus, menurut aku juga belum tentu bagus, gitu kan? Ditanya salahnya di mana, menurut lo yang benar apa? Terus ya dibalikin lagi, dia punya salah nggak selama dia kerjain tugasnya? Selama dia mungkin mengerjakan sesuatu, ada yang salah nggak? Kamu ya pokoknya ketika dia berani mengkritik kamu juga harus berani mengkritik dia, gitu. Ya, kalau misalnya emang menurut kamu kerjanya dia bagus, tugas yang dia buat tuh bagus, kamu kritik cara dia bekerja sama dengan orang lain, kayak gitu. Terus ya jangan lupa dikomunikasiin sama dia. Maksudnya ini nggak langsung yang menurut lo emang gue salah apa gitu, enggak ya. Tapi maksudnya ditanya kayak emang menurut lo gue salahnya di mana, kayak gitu. Maksudnya ya secara baik-baik gitu ya. Terus kamu ketika mengkritik dia juga secara baik-baik, secara halus gitu. Halus tapi menusuk gitu ya. Kayak, nah kalau menurut gue sih, kalau nggak kamu bilangnya kayak gini, ya gue juga ada yang mau disampaikan sama lo. Kalau menurut gue sih cara kerja lo sebenarnya bagus, tugas lo bagus, tapi sikap lo selama kerja bareng itu kurang. Ya kayak gitu aja, maksudnya to the point, tapi yang nggak memancing keributan, kayak gitu. Jadi jangan takut juga buat mengkritik orang lain gitu ya, karena ketika kalian juga bisa mengkritik orang lain, kalian bukan berarti kalian tuh hebat gitu ya, tapi kalian juga ternyata bisa berpikir secara kritis gitu, kayak gitu sih. Semoga menjawab ya. Terus ada lagi, gimana mengubah
bila kita sudah terjebak dalam zona nggak enakan dan rekan kita sudah dalam zona ngelunjak. Misal kerja kelompok kan dampak ke kita juga kalau nggak di backup. Ya, jujur aja nih ya, waktu aku masih kuliah, aku nggak enakan karena dia itu pacarnya teman dekat aku dan dia jadi ngelunjak gitu. Padahal cuma disuruh kerjaan satu nomor doang kok. Apa susahnya lu cari jawaban ke orang lain gitu kan kalau lu emang nggak bisa. Akhirnya aku nggak tulis namanya dia di tugasnya dan aku kumpulin. Pas dosennya nanya kenapa nggak tulis, ya dia nggak kerjain, masa saya tulis pak? Kayak enakan dong. Ya jadi kamu juga harus berani buat selangkah lebih maju dibanding dia. Jangan takut kalau misalnya emang kamu bener. Kalau kamu punya buktinya, lebih bagus. Kalau aku dulu, aku punya buktinya. Tugas dikumpul 2359, dia kirim aku jam 1 pagi. Jadi aku screenshotin aja ke dosennya. Kayak gitu. Pokoknya jangan biarin mereka itu seenak-enak jidat gitu ke kita. Nggak boleh gitu. Karena kita kan juga nggak enak kan sama mereka. Kita aja mikirin dia mikirin kita nggak. Kayak gitu. Jadi ya emang sebenarnya bukan selfish sih, sebenarnya bukan egois, tapi ya lebih gimana ya, gimana sih caranya kita tuh bisa ngajarin juga orang lain gitu loh, supaya kita juga sama-sama belajar gitu. Kita belajar supaya kita jangan keterusan dilunjakin sama dia juga belajar, jangan keterusan ngelunjak sama kita kayak gitu. Jadi ya give and take-nya harus balance gitu. Terus ada lagi yang tanya, kita kan berada dalam lingkungan yang beragam nih Kak, kalau misalnya ada konflik dalam konsep keberagaman, beda pendapat mungkin Kak ketika kita seorang leader kasih saran supaya yang berbeda pendapat bisa satu gitu Kak, nggak ada konflik lagi, tetapi satu pihak orangnya emosian Kak, bahkan tidak mau mendengarkan apa yang kita ucapkan. Gimana cara kita sebagai leader untuk mengatasinya Kak, supaya peran kita sebagai leader itu bisa tercapai. Terus Terus ini gimana sih caranya supaya peran kita tuh sebagai leader bisa maksimal gitu kali ya, bisa tercapai juga gitu. Beda pendapat tuh pasti gitu ya. Maksudnya kayak mau kamu sama teman kamu itu pasti, mau kamu dengan diri kamu sendiri juga pasti beda pendapat gitu. Ya, tapi kalau misalnya kita balik lagi ya, kita menghadapi orang lain, satu pihaknya orangnya emosian. Ketika dia itu emosian, ya kamu harus bisa jadi si tenang gitu. Jangan, kadang tuh orang kayak gini, yang satu kemana, yang satu lagi ikut kemana. Jadi yang satu emosi, yang satu juga ikut emosi. Emang emosi, dia emosi itu ngeselin gitu ya. Emang kayak nggak bisa tahan, kayak greget aja gitu ya. Karena aku juga, partner aku kayak gitu loh, emosian bawaannya. Tapi kita harus bisa tenang gitu ya, menghadapi orang kayak gitu kita tenang, berpikir secara jernih, berpikir secara lurus gitu ya, kayak pokoknya tenangin pikiran kalian dulu sebelum kalian mengucapkan sesuatu ke mereka atau sebelum kalian menjawab sesuatu ke mereka atau ke orang si emosi ini. Kalian harus berpikir dulu gitu ya, berpikir dulu secara jernih, secara tenang, karena kata-kata yang kalian keluarkan itu adalah tanggung jawab kalian. Kalau kalian memang nggak bisa mempertanggungjawabkan kata-kata yang keluar dari mulut kalian, lebih baik kalian jangan ngomong gitu. Jadi kalau misalnya emang kalian lagi blank, lagi nggak sehat juga nih pikiran kalian, nggak jernih juga, ya udah diam aja kalau menghadapi orang yang emosian gitu. Karena kita juga sebagai leader nggak selalu harus harus selalu ngomong, harus selalu meladeni orang itu gitu. Tapi besokannya ketika kita udah sama-sama dingin, ya baru kita ngomong pelan-pelan gitu. Baru kita sampaikan ke dia pelan-pelan gitu. Walaupun dia tetap emosian, kalian tetap harus calm, harus tenang gitu ya. Pokoknya intinya kalian itu harus jadi orang yang bertolak belakang sama dia. Ketika dia emosian, ya udah kalian juga harus tenang gitu. Gitu ya. Oke. Aduh, kebetulan waktunya udah selesai, tapi masih ada satu pertanyaan. Gimana nih panitia? Udah nggak boleh ya? Oh nggak apa, yaudah. Ini udah
satu lagi ya, kalau di dalam dunia kerja itu banyak dikenal leadership dan manajerial. Apa perbedaan leadership dan manajerial dari sudut pandang aku gitu ya? Ya, leadership seperti yang tadi aku udah bilang gitu ya, ketika kita juga mampu mengendalikan diri kita, ketika kita juga bijaksana dalam menghadapi orang lain, dan kita juga nggak berusaha untuk mengendalikan mereka. Tapi kalau misalnya manajerial, menurut aku itu lebih ke strukturalnya gitu ya, lebih ke apa ya, gimana sih cara orang itu tuh memanage gitu ya, memanage sesuatu gitu, memanage orang-orang di bawahnya kalau di manajerial gitu ya. Karena memang kebetulan kalau di dunia kerja emang ada sih leadership dan ada juga manajerial. Tapi kalau leadership, gimana cara kalian juga memahami orang tersebut dan kalian juga istilahnya jadi mentor gitu ya untuk karyawan kalian. Kalau manajerial itu lebih ke strukturalnya, kayak oh ya dia manajer gue ini bawahannya dia, jadi gue harus bantu gitu, support gitu ya, support dia sebagai manajer dan dia juga support aku dong sebagai bawahannya, kayak gitu sih kalau menurut aku. Oke, ya ini ada yang raise kan gimana panitia? Oh oke. Kalau misalnya nanti mau tanya, bisa tanya di board ya, nanti bisa dijawab sama PIC-nya. Sorry banget ya, Mercy. Oke. Boleh di next PPT-nya. Oke, apa sih pelajarannya yang bisa kita pelajarin dari ketika kita tuh dihadapkan dengan berbagai macam perbedaan dan ketika kita harus juga memimpin dalam perbedaan itu? Banyak gitu ya. Pengalaman setiap orang berbeda, begitu juga dengan hal yang dipelajarin. Kalian juga harus bisa refleksiin diri kalian sendiri gitu. Pelajaran apa sebenarnya yang gue dapat gitu. Setiap orang juga punya caranya sendiri tentunya ya. Aku tuh bukannya aku pelit nggak mau kasih tahu caranya, tapi jujur aku juga itu nggak tahu caranya gitu ya. Jadi selama ini memang aku ya belajar berdasarkan pengalaman aku gitu. Ya kalau aku itu mungkin caranya belajar berdasarkan pengalaman aku. Lalu ketika aku ketemu lagi dengan orang yang seperti itu atau ketemu lagi dengan situasi yang seperti itu, aku udah nggak kaget gitu. Kayak oh iya dulu gue pernah ngalamin kayak gitu. Kalau aku lebih kayak gitu ya. Jadi mungkin aku ya belajarnya dari pengalaman-pengalaman gitu ya, bukan berarti aku si experience gitu ya, bukan aku expert gitu ya, tapi pengalaman itu memang penting dan kalian bisa belajar dari situ. Ya gimana caranya? Kalian harus temuin cara kalian sendiri, karena aku cukup yakin dan percaya pemikiran setiap orang beda, pemikiran cara kalian mau menghadapi satu keadaan dengan aku itu juga beda. Tapi ya kita harus bisa dulu nih dari diri kita sendiri. Intinya adalah diri kita sendiri kayak gimana gitu. Bukan berarti kita harus selfish, bukan berarti kita harus egois, tapi ya kita harus bisa memprioritaskan diri kita dan cara kita menghadapinya gimana. Kita harus temuin dalam diri kita sendiri gitu. Oke, boleh next. Oke, ya kayaknya udah nggak keburu ya buat main, tapi ya udahlah, next aja ya kalau gitu. Oke. Boleh di next. Ya, ini ada pertanyaan buat kalian, bisa direfleksiin mungkin ya nanti barengan sama PIC di board. Jadi aku nggak bahas lagi pertanyaan dari sini. Aku harap kalian bisa jawab pertanyaannya dari tadi yang aku udah ngomongin panjang lebar dan juga dari pertanyaan-pertanyaan yang udah teman-teman kasih tadi. Gitu, boleh next. Ya, ini pesan dari aku buat kalian selalu ingat you are part of diversity, you are the diversity, and when you face it, you lead and nail it, gitu ya. Jadi kalian memang bagian dari keberagaman itu sendiri, bagian dari keunikan sendiri, ya kalian sendiri gitu keunikannya gitu ya, dan kalian juga sendiri perbedaan itu dan keberagaman tuh. Pokoknya diversity menurut versi kalian sendiri gitu ya. Tapi ketika kalian juga udah bisa menghadapi itu, ya kalian bisa memimpin dan kalian berhasil. Kayak gitu sih kalau menurut aku. Mungkin itu aja dari aku. Kalau misalnya kalian emang mau tanya-tanya, bisa tanya PIC di board atau kalian juga bisa mungkin kontak aku langsung kali ya, panitia boleh ya. Ya boleh kontak aku langsung, mungkin di Instagram aku aja @catherinevalinia. Nanti aku akan usahain aku balas DM kalian gitu ya. Oke. Kayaknya segitu aja dari aku. Semoga apa yang aku sampaikan tadi bermanfaat dan kalian juga bisa menerapkan itu. Semoga nggak terlalu
terlalu apa ya, terlalu lebay kali ya, atau mungkin ada yang kurang atau salah kata, aku minta maaf. Ya aku juga nggak bermaksud seperti itu. Pokoknya semangat terus kuliahnya, dan ya semangat terus di tengah-tengah kondisi kita yang emang nggak pasti nih. Jangan lupa jaga kesehatan, stay safe dan stay healthy. Thank you semuanya.